Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah controller ya untuk tutorial MVC kita. Nah, di video sebelumnya kita sudah memiliki menu dan akses untuk beberapa controller. Kita coba lihat ya. Nah, ini MVC kita. Nah, kita sudah bisa mengakses home, kemudian barang dan kategori. Nah, ini kita bisa lihat kita sudah memiliki 3 buah controller barang, ini controller default dan controller kategori. Oke, nah kita sekarang akan membuat sebuah model. Nah, untuk membuat sebuah model kita harus membuat dulu database yang akan kita gunakan ya. Kita akan menggunakan MariaDB. Nah, saya akan menggunakan HDSQL untuk toolsnya ya. Ini kita akan open. Oke, saya akan masuk ke query sini. Ini teman-teman bisa ambil script create table-nya dan contoh datanya di kolom deskripsi ya. Nanti saya cantumkan. Ini untuk create table-nya. Ini akan saya blok. Kemudian saya akan jalankan. Oke, ini kita refresh. Oke, kita lihat lagi. Nah, tabel barang sudah ada. Nah, sekarang kita akan isi untuk contoh tabel barangnya ya. Contoh datanya. Ini akan saya hapus. Dan kita isi untuk 3 data. Kita jalankan. Oke, ini sudah dijalankan. Ini kita bisa lihat tabel barang. Kemudian kita bisa lihat datanya. Ini sudah ada ya. Ada 3. Nah, ini untuk datanya. Ini akan saya lampirkan di sini. Ini teman-teman bisa ambil ya. Nih di bagian luar sini kita akan buat file database.sql. Nah, nanti teman-teman tinggal ambil. Nah, saya simpan di sini ya. Oke, nah ini sudah kita buat dan sudah kita bisa koneksikan. Nah, ini kita tinggal tambahkan untuk config-nya. Nah, di dalam config kita akan tambahkan sebuah properties file. Saya akan buat satu file namanya config.properties. Nah, ini kita buat properties file. Nah, paling atas kita akan definisikan sebagai database. Database ini memiliki beberapa variabel dbHost. Nah, dbHost ini kita akan menggunakan localhost, kemudian dbuser. Ini akan kita isi dengan root ya, karena user saya root. Kemudian db password. Ini kita akan kosongkan. Kemudian db name ini akan kita isi dengan latihan nama database-nya ini ya. Nah, kemudian db port, ini portnya kita akan gunakan default ya, 3306. Oke, kemudian kita akan definisikan juga untuk global. Nah, global ini kita akan definisikan untuk base URL ya. Base URL. Nah, base URL ini kita akan ambil dari default ini. Kita pindahkan ya. Tadinya dia ada di sini. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Oke, ini untuk propertiesnya. Nah, kemudian defaultnya ini akan kita definisikan. Pertama, kita akan read dulu untuk direktorinya. Kita akan definisikan ini file. File ini kita akan ambil dari src, kemudian config, kemudian config.properties. Nah, ini kita akan ambil. Nah, kemudian kita akan cek dulu jika filenya itu tidak eksis. Nah, kita akan definisikan config file not found misalkan ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan exit. Nah, kalau misalkan terdefinisi, kita akan buat sebuah
properties. Nah, properties ini kita akan parse ini file dari file. Base URL ini kita akan ambil. Ini kita akan ambil dari properties dan key-nya ini kita gunakan ini ya. Base URL. Jadi ini kita bisa tambahkan ke sini properties yang dari sini. Nah, kemudian kita akan define kita akan db host, kita akan ambil dari properties. Di sini juga ada db host ya ini. Nah, kemudian kita akan define lagi db user. Nah, ini kita akan ambil dari properties aja langsung ya. Nah, seperti ini kita langsung ambil properties yang isinya db user define. Nah, ini kemudian kita akan define lagi untuk db password, kemudian db name, kemudian port. Nah, ini kita definisikan ya di sini. Jadi kita ada 4, 1, 2, 3, ada 5 ya. Host name, port, dan base URL. Kita definisikan dari properties ini. Oke, kita coba buka lagi. Nah, ini kita coba refresh, tidak error. Nah, kalau misalkan tidak error, harusnya ini sudah terload dengan baik ya. Oke, sekarang kita akan definisikan untuk database. Nah, database ini kita jadikan di sini. Kita buat satu file baru, database.php. Ini untuk masternya ya. Nanti kita bisa turunkan ke beberapa model ya. Kita akan PHP definisikan di sini. Kemudian kita buat kelas database. Database ini harus sama ya, nama file dengan nama kelasnya, database. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah private koneksi. Nah, ini koneksi ini akan kita gunakan untuk memanipulasinya ya. Oke. Kemudian kita akan buat sebuah protected function set connection. Set connection. Nah, di sini kita akan definisikan ya. Nah, kita akan try dulu. Ini kita akan definisikan untuk host. Host ini kita akan ambil dari db host yang tadi kita definisikan. Kemudian user kita akan definisikan dari user. Password kita ambil dari db pass. Kemudian db kita ambil dari db name. Kemudian port kita ambil dari db port. Nah, kemudian kita akan definisikan untuk sama dengan kita akan new video, kita ambil dari host, port, username, password. Oke. Kemudian kita akan definisikan jenis errornya. Nah, kemudian kita akan returnkan koneksinya sini ya. Kemudian cat-nya, nah kita akan ambil video exception ya. Ini kalau misalkan terjadi error. Oke, kemudian kita akan buat di sini sebuah constructor. Nah, constructornya ini kita akan ambil dari koneksi saat ini, kita ambil dari set connection supaya kita bisa memiliki koneksinya ya. Oke, kemudian kita definisikan metode untuk query supaya kita bisa mendapatkan data ya. Kita akan membuat public function query. Query ini akan memiliki dua parameter, query dan parameter ya, params ini adalah sebuah array. Nah, seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan mengembalikan sebuah prepare query. Nah, prepare query ini kita akan execute dengan param yang dikirimkan.
dan dia akan di-returnkan. Oke ya. Nah, ini adalah model database-nya ya. Nah, kita akan buatkan di sini untuk barang modelnya. Barang model.php. Oke, kita buatkan di sini sebuah kelas barang model. Nah, barang model ini kita akan extend ya. Kita akan extend dengan database. Nah, jadi kita bisa menggunakan semua yang dimiliki oleh database, semua metodenya ya. Pertama, kita akan buat dulu sebuah constructor ya. Public function construct. Nah, construct-nya kita akan jalankan untuk parent-nya. Ini kita akan buat tadi kan di dalam database kita menggunakan ini ya, kita mengambil this koneksi yang di sini, kemudian kita preparekan. Nah, kemudian ini akan dieksekut dan akan dikembalikan. Nah, di sini di barang model kita bisa menggunakannya. Misalkan kita akan mengambil semua data ya. Kita akan public function, misalkan get all. Nah, get all ini kita akan menggunakan query barang. Kemudian barang ini kita akan gunakan yang lebih sederhana ya. Ini query-nya sudah ada. Nah, kita tinggal this. Ini kan ada query ya. Kita masukkan query-nya. Di sini kita tinggal fetch all. Oke, ini untuk query all-nya ya. Ini kita tinggal tambahkan return. Oke, ini ya. Jadi kita sudah memiliki sebuah barang model dan kita sudah extend dengan database yang berada di sini. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan di dalam barang controller. Nah, di dalam controller kita tinggal definisikan. Di sini kan belum ada konstruktornya ya. Kita akan definisikan konstruktor. Kemudian di sini kita akan buatkan sebuah private barang model. Kita akan definisikan di sini this barang model. Kita akan isi dengan this set model, nama modelnya ini ya, barang model. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita kan memiliki indeks nih barang. Nah, ini bisa kita kembalikan di sini. Misalkan kita akan isi dengan barang all ya. Misalkan di sini kita barang barang. Nah, ini kita isi dengan this barang model get all. Kemudian kita akan parsingkan ke sini ya datanya supaya bisa kita olah. Oke, di sini kita bisa coba ya. Kita kan sudah memiliki view ya. Nah, ini view, kemudian barang indeksnya. Nah, di sini kita coba pardam, kita definisikan PHP seperti ini. Kemudian kita akan pardam. Nah, ini kan kita bisa langsung ya barang controller ini. Nah, ini bisa kita langsung kan pakai karena dia sudah kita ekstrak. Jadi ini bisa kita langsung seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan coba tampilkan dulu ya. Home tidak error, kemudian kita ke barang, lihat. Ini datanya sudah ada ya, berarti kita sudah bisa mengolahnya. Nah, untuk mengolahnya kita akan menggunakan data table. Kita akan gunakan data table yang example ini ya. Kita pilih yang contoh. Kemudian kita gunakan yang style. Strip. Ini ya.
Kita gunakan yang ini. Nah, berarti kita harus pertama kita akan copy yang ini, copy link ya, copy link. Dan kita buka lagi, kita buka yang footer. Di sini ada template, kita memiliki footer. Nah, kita definisikan scriptnya di sini, script. Nah, kemudian kita definisikan src-nya. Nah, kita akan isi src-nya dengan ini, jQuery ini ya. Oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, kita buka lagi, kemudian data tabelnya kita copy link lagi. Kita buka lagi, kita definisikan script. Oke, kita paste ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi script. Nah, di sini kita tinggal panggil untuk jQuery-nya ya. Data table. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Oke, ini untuk data table-nya. Nah, kemudian kita juga harus menambahkan untuk CSS-nya ya. Nah, ini kita akan copy link. Kita buka yang header. Nah, header sebelum ke CSS yang custom kita tambahkan di sini link, kemudian CSS. Nah, ini kita ganti ya. Ini adalah data table CSS. Nah, teman-teman mau di-download ke lokal juga boleh, tapi saya akan menggunakan CDN supaya lebih simpel ya contohnya. Oke, kemudian kita akan ambil simple contohnya ini ya. Kita ambil dulu. Ini kita akan ambil sampai sini. Oke, kita akan klik kanan, copy. Nah, dalam indeks ya, kita akan buatkan sebuah. Nah, berarti kita harus masuk ke view, kemudian barang, indeks. Nah, di sini kita akan modifikasi ya. Nah, pertama kita akan membuat sebuah div untuk kontainer. Oke, kita buat div kontainer. Kemudian saya akan membuat div untuk header. Header. Nah, div header. Nah, dalam header ini saya akan buat sebuah heading 2, misalkan data barang. Oke. Ini baru di bawahnya kita akan buatkan sebuah div kelasnya row, kelas row. Oke. Kita akan buat div lagi. Nah, di dalam div ini kita akan buat sebuah button ini ya. Nah, buttonnya kita untuk tambah. Kemudian di dalamnya, di bawahnya kita baru tambahkan yang tabel ini. Kita save, kita coba dulu ya. Kita coba buka dulu. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, tembahnya belum kita styling. Tapi secara data ini sudah ada. Oke, sekarang kita coba rapihkan lagi ya. Ini. Nah, untuk buttonnya kita akan tambahkan di sini kelasnya btn, kemudian primary. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat, oke. Kemudian kita tambahkan di sini tipenya button. Oke, tipenya button. Kemudian kita akan tambahkan icon ya. Kita akan cari font awesome. Oke, kita cari di sini. Kita cari yang free, kemudian add. Kita akan kasih yang simbol plus ini aja ya. Oke, kita tambahkan ke sini, tambahkan spasi. Oke, sekarang kita datang lagi ke sini, kita jalankan lagi. Oke, tambahnya ini sudah ada ikonnya ya. Nah, sekarang kita akan load ke bagian sini untuk datanya. Jadi berarti ini tidak kita butuhkan ya sebanyak ini. Kita hanya butuh sampai sini. Body. Oke, kemudian footernya juga kita tidak pakai.
Oke, kemudian di bagian headingnya kita ganti dengan number, kemudian kita ganti dengan nama barang ya, nama barang. Oke, kemudian kita ganti dengan jumlah. Oke, kemudian kita ganti dengan harga satuan. Oke, kemudian kita ganti dengan tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa. Oke, di sini kita kasih spasi aja ya. NBSP. Oke, ini untuk NBSP. Nah, kemudian di body kita akan buatkan sebuah PHP, kemudian tutup PHP. Saya akan definisikan variabel number ya. Variabel number sama dengan 1. Oke. Kemudian di sini kita akan PHP echo kita akan cetak number plus. Oke. Kemudian kita akan lakukan pengulangan for each. Nah, for each-nya kita akan ambil dari barang controller ini ya. All barang ini sudah ada datanya, jadi ini bisa kita ambil ke sini. Oh sorry, ini Ctrl C, kita paste ke sini. Nah, kita akan aliaskan dengan row. Kita gunakan titik 2 dan n-nya kita definisikan di sini. Ini n for each. Oke ya. Kita coba dulu sebelum kita tampilkan ya. Kita load lagi. Oke, ini datanya sudah muncul ada 3. Nah, sekarang kita tinggal munculkan ke sini. Berarti tinggal PEHO di sini row. Nah, yang mau kita isi adalah nama barang. Oke. PEHO lagi di sini row. Yang mau kita isi di sini jumlah ya. Kemudian kita PEHO lagi row. Nah, ini harga satuan. Kemudian kita akan PEHO lagi sini row. Nah, ini bukan kadaluarsa tapi expired date. Nah, di sini baru kita akan melakukan edit ya. Kita gunakan link aja ya. Wrap-nya kita akan kosongkan dulu ya. Kita tutup A, di sini kita akan edit. Oke, ini ya. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini ya. Nah, kadaluarsanya ini kosong karena tidak ada. Oke, expired date ini kosong. Oke, berarti ini secara data sudah ada. Kita tambahkan lagi untuk ikonnya ya. Kita tambahkan edit. Oke, kita gunakan yang ini aja ya. Kita copy, kita tambahkan di sini. Kasih. Oke. Ini kita refresh. Nah, editnya sudah muncul ya. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan untuk form insertnya ya. Oke, untuk form insert kita bisa tambahkan di sini ya. Controller. Kita controllernya harus tambahkan lagi untuk insert. Berarti controller barang. Ini kita editing, kita hapus aja dulu ya, tidak kita pakai. Kita buat public function insert. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan untuk data. Tetap ya, kita harus ada title. Kita definisikan title karena nanti kita akan gunakan. Pertama, kita akan definisikan headernya.
dan footernya seperti ini ya. Oke, kita tinggal definisikan barang insert.php sini ya. Kita bikin new file insert.php. Oke, kita bikin h1 hello from insert barang. Oke, ini kita isi dulu dan kita akan panggil ke barang controllernya ke sini ya. Kita harus route-nya definisikan ya. Nah, di sini kita ada insert, kemudian barang insert, barang controller. Nah, ini harusnya sudah bisa ya. Nah, tinggal kita tambahkan ini barang insert, kita harus tambahkan ke ini index. Ini kan ada button ya. Ini kita akan tambahkan untuk on click kita php echo. Oke, kita akan base URL ini kita akan tambahkan barang insert. Oke, seperti ini ya. Ini tambahin slashnya ya. Barang insert kita save. Ini on click. Ini pakai wrap ya. Location wrap. Location wrap. Ini harus kita tambahkan satu lagi petiknya di ujung ya. Oke, kita save. Sekarang kita coba refresh lagi. Kita inspect dulu. Oke, kita lihat ya. Nah, on click wrap barang insert. Oke, ini sudah ada. Kita sekarang coba klik. Oke, hello from insert barang. Ini insert barangnya sudah muncul ya. Nah, sekarang kita tinggal definisikan insert barang. Oke, sekarang kita akan ganti ini ya. Kita hapus. Kita akan gunakan div kelasnya row. Oke, kemudian kita akan definisikan juga div kelasnya container, kemudian kelasnya dia call 50. Oke. Nah, di dalamnya kita akan definisikan heading 2. Ini kita kasih kelasnya ya header. Kemudian kita akan isi dengan input barang. Input barang. Oke. Kemudian di dalam headingnya kita akan definisikan sebuah form, metodenya post. Nah, ini nanti kita gunakan ini ya, base URL. Kita tambahkan petik dan kita tutup seperti ini. Digunakan actionnya ke insert barang. Oke, di dalam formnya kita definisikan untuk inputnya div kelasnya row. Oke, kemudian kita akan buat div lagi dengan kelasnya adalah call 25. Ini untuk 25% ya. Di dalamnya kita akan buat label for nama barang. Oke, kemudian kita akan buat lagi div ini kelasnya call 50. Call 50. Nah, dalamnya kita akan input tipe teks untuk nama barang. Oke. Ini kita coba dulu ya. Kita coba tampilkan. Oke, ini input sudah muncul satu. Nah, sekarang kita tinggal lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita akan buat kita duplikat aja ya. Kita duplikat ke bawah dengan menekan shift dan alt arrow ke bawah. Ini kita ganti dengan jumlah. Jumlah, kemudian for-nya juga kita ganti dengan jumlah. Kemudian ini kita ganti dengan jumlah. Ini juga kita ganti dengan jumlah.
Ini kita ganti dengan number, input tipe number. Oke, kita duplikat lagi. Nah, ini kita ganti dengan harga satuan. Harga satuan ini juga kita ganti dengan harga satuan. Ini kita ganti juga dengan harga satuan. Ini nggak sama ya, harga satuan. Oke, kita save. Nah, kemudian kita coba tambahkan lagi untuk yang berikutnya, yaitu tanggal kadaluarsa. Nah, ini kita ubah menjadi tipe datanya date ya. Ini kita isi dengan kadaluarsa. Nah, ini berarti kita ubah semua menjadi kadaluarsa seperti ini. Ini juga kita ganti dengan tanggal kadaluarsa. Nah, ini tipenya kita ganti dengan date. Oke ya. Kemudian kita buat lagi div kelasnya row. Nah, di sini kita akan buat call 25 yang dummy ya. Call 25 kita ganti dengan NBSP. Nah, kita tutup div. Nah, kemudian kita buat div lagi call 75. Ini kita ganti dengan 75. Kemudian kita harus tutup divnya. Kita harus tutup div. Nah, seperti ini ya, tutup div. Nah, dalamnya kita akan buat button kelasnya btn, tipenya submit, ini primary. Ini kita tipenya simpan ya, kita save. Nah, kita bisa cari di sini untuk ikonnya ya, kita cari save. Nah, kita bisa tambahkan dengan ini, kita tinggal copy, kita tambahkan ke sini, kita save. Sekarang kita bisa lihat lagi, kita refresh. Oke, ini terlalu panjang ya, kita akan kurangi. Berarti ini kita tidak menggunakan 50 untuk harga, kita gunakan 25. Ini juga kita gunakan 25. Oke, kita save. Ini tanggal kadaluarsa juga 25 ya. Oke, kita refresh. Oke, ini ya, nama barang, jumlah, harga satuan, dan tanggal sudah bisa kita pilih. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Nah, di video berikutnya kita akan menambahkan validasi dan proses insert. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.